Om Swastiastu, halo semuanya. Perkenalkan, saya Cecilia Marcella, dokter adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah di Departemen Anestesiologi dan Terapi Insentif. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang perioperatif medicine, khususnya pada bagian intraoperatif. Jadi apa itu intraoperatif? Intraoperatif adalah fase di mana ketika pasien dimasukkan ke ruang operasi dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke ruang pemulihan atau biasa disebut dengan PACU, Post Anesthesia Care Unit. Dengan tujuan untuk mengetahui manajemen intraoperatif dan hal-hal yang dikerjakan selama intraoperatif. Jadi untuk manajemen intraoperatif biasanya akan dievaluasi atau dicatat di rekam medis anestesi intraoperatif. Dan apa saja manfaatnya? Satu, untuk memonitor secara intraoperatif atau memonitor pasien selama operasi berlangsung. Kedua, bisa digunakan sebagai medico-legal. Dan ketiga, untuk catatan medis untuk pembedahan atau anestesi selanjutnya. Dan ini merupakan halaman pertama dari catatan anestesi di RSUP Sanglah Denpasar, atau biasa disebut dengan kartu hijau. Kartu hijau ini berisikan satu, identitas pasien, kedua, kondisi yang ditemui sebelum anestesi, apakah pasien sadar atau pasien tidak beresponsif, atau selainnya, apakah pasien ada alergi terhadap obat-obat yang lain. Dan juga akan dilihat suhu praoperatif dan juga tanda-tanda vital seperti respiratory rate, nadi, dan juga tensi darah pasien. Ketiga, juga akan dicatat jenis obat premedikasi. Dan keempat, ada teknik pembiusan yang akan digunakan. Ini merupakan halaman kedua. Dan ini adalah halaman ketiga, di mana halaman kedua dan ketiga biasa dicatat lebih detail mengenai satu, infus, kedua adalah posisi pasien saat prainduksi, ketiga, obat-obatan bius apa saja yang digunakan selama operasi berlangsung, dan keempat adalah evaluasi seperti saturasi oksigen, EKG, tanda-tanda vital, urin, dan lain-lain. Apa saja yang dikerjakan selama intraoperatif? Satu adalah memonitoring pasien. Biasanya selama operasi berlangsung akan dicatat setiap 15 menit. Dan untuk setelah operasi, pasca operasi biasanya akan dicatat setiap 30 menit. Untuk yang kedua adalah memposisikan pasien. Dan ketiga, pemilihan anestesi yang tepat untuk pasien sesuai dengan keadaan atau situasi pasien dan juga tindakan yang akan dilakukan. Keempat adalah induksi anestesi umum. Kelima, manajemen jalan napas. Dan keenam, pemeliharaan anestesi. Dan yang terakhir adalah membangunkan dan pemulihan pasien. Yang kesatu adalah standar monitoring pasien. Dengan menggunakan EKG dengan lead 3 atau 5. Kedua, dengan menggunakan non-invasive blood pressure or NIBP. Ketiga, dengan pulse oximeter. Dan keempat, end-tidal carbon dioxide. Dan kelima, monitoring khusus lainnya yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Untuk kedua adalah untuk posisi pasien, di mana induksi dilakukan pada posisi supine dan kemudian pasien akan diposisikan sesuai dengan tipe pembedahan. Biasanya untuk posisi supine itu bisa seperti horizontal, Trendelenburg, or reverse Trendelenburg, atau juga bisa posisi selanjutnya adalah litotomi, di mana biasanya digunakan pada saat pembedahan ginekologi. Next adalah lateral, lalu ada posisi prone maupun sitting.
Yang ketiga adalah macam-macam anestesi. Biasanya dibagi menjadi 4. Satu adalah general anestesi, kedua adalah regional anestesi, ketiga adalah lokal anestesi, dan keempat adalah kombinasi anestesi. Dan akan saya bahas satu-satu mengenai tipe-tipe atau perbedaan dari anestesi tersebut. Satu adalah general anestesi. General anestesi adalah tindakan menghilangkan rasa nyeri atau sakit secara sentral, disertai dengan hilangnya kesadaran yang dapat pulih kembali dengan memberikan hambatan pada sistem saraf pusat. Berikut adalah kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dari general anestesi adalah tidak ada kontraindikasi absolut, dan juga pasien menerima general anestesi biasanya cepat kembali ke kondisi semula. Dan terakhir adalah risiko gagal itu biasanya sangat kecil. Namun untuk kekurangan dari general anestesi adalah adanya polifarmasi, di mana polifarmasi adalah mengacu pada penggunaan beberapa obat secara bersamaan oleh pasien. Dan yang kedua adalah efek dari berbagai sistem organ. Ketiga adalah takutnya adanya alergi pada obat general anestesi kepada pasien. Keempat adalah mempengaruhi tingkat kesadaran. Dan yang terakhir adanya mual dan muntah post-operatif. Selanjutnya, saya akan bahas tentang regional anestesi. Dan teknik-teknik regional anestesi berupa satu, epidural dan spinal. Yang kedua ada intravena regional. Ketiga adalah peripheral nerve block. Dan yang terakhir adalah ganglion atau plexus block. Dan untuk kelebihan regional anestesi adalah adanya peningkatan kualitas pemulihan dan juga rasa nyerinya biasanya minimal. Pasien juga masih bisa berkomunikasi. Dengan menggunakan regional anestesi, biasanya pasien dapat memobilisasi dengan cepat atau recovery-nya akan lebih cepat dibandingkan dengan general anestesi. Dan untuk regional hanya membutuhkan obat yang lebih sedikit. Dan juga kebutuhan staf operasi akan lebih berkurang. Dari kekurangannya, biasanya satu, pasien harus kooperatif, dan kedua adanya retensi urin, dan ketiga takutnya ada risiko dari kerusakan saraf. Yang ketiga adalah lokal anestesi. Untuk lokal anestesi, kelebihannya adalah kita tidak memerlukan banyak obat-obatan, jadi tidak polifarmasi. Dan kedua adalah reaksi alergi yang akan ditimbulkan biasanya minimal. Ketiga adalah pasien akan tetap sadar. Namun untuk kekurangannya, satu, ada risiko cedera saraf pada pasien, dan kedua, ada risiko gagal yang lebih besar. Dan ketiga adalah waktu dan wilayah yang terbatas. Untuk teknik induksi anestesi, bisa melalui 4 macam. Satu adalah intravena, kedua melalui inhalasi, di mana ini digunakan untuk pasien dengan fobia jarum suntik. Dan ketiga adalah intramuskular, yang biasanya digunakan untuk anak tidak kooperatif dan teknik menggunakan ketamin. Dan keempat adalah rectal induction, di mana digunakan untuk anak yang tidak kooperatif dan memiliki berat badan kurang dari 20 kg. Dan sebelum induksi, biasanya anestesiologis itu harus memastikan barang-barang atau alat-alat peralatan yang lengkap. Biasanya kita singkat menjadi statics. Jadi statis itu uji preoperatif terhadap mesin anestesi dan peralatan lainnya. S merupakan scope, yaitu stetoskop dan juga laryngoskop. Dan T itu untuk tubes, seperti endotracheal tubes ataupun LMA. A adalah airway device seperti sungkup muka dan juga oropharynx tube. Dan T itu untuk tape atau plaster. I untuk introducer seperti stilet. C konektor. Dan S
suction. Untuk teknik manual, menjaga jalan napas bisa dilakukan 1 head tilt chin lift maneuver, atau 2 menggunakan jaw thrust maneuver, ataupun dengan menggunakan alat bantu seperti oropharyngeal airway pada pasien yang memang tidak sadar apabila chin lift maneuver itu gagal. Atau bisa menggunakan nasopharyngeal airway pada pasien yang sadar apabila ada trauma di sekitar mulut. Untuk pemeliharaan anestesi, biasanya pemeliharaan dengan anestesi inhalasi dengan ventilasi spontan. Kedua adalah pemeliharaan dengan pemberian obat relaksan. Untuk membangunkan dan pemulihan pasien pasca operasi, kita harus melakukan 1, menghentikan obat anestesi dan melakukan ekstubasi trakea. Kedua, pemberian oksigen dengan saturasi 100% dengan menggunakan sungkup muka. Ketiga, saluran nafas pasien harus disupport hingga refleks nafasnya kembali dengan spontan. Keempat, periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien. Misalkan menyuruh pasien untuk menggenggam tangan, kedua menjulurkan lidahnya atau mengangkat kepala. Dan yang terakhir adalah pasien diposisikan kembali ke posisi recovery untuk mencegah adanya aspirasi. Baik, demikian dapat saya sampaikan mengenai perioperative medicine, khususnya intraoperatif. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.